돼. 똑바로 돼. 이씨. 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 Hai para fans, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul My Sassy Girl. Film ini termasuk film komedi romantis dari Korea Selatan yang tersukses hingga saat ini. Film My Sassy Girl rilis pada tahun 2001 dan dibintangi oleh Jun Ji Hyun dan Choi Tae Hyun. Film ini akan membuat kalian tertawa terpingkal-pingkal dan menangis karena baper. Tapi sebelumnya, saya ingatkan dulu bahwa ini adalah konten spoiler. Jika para fans ingin lebih merasakan keseruan dari film ini, saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Tapi jika para fans sudah tidak sabar, baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Kyun Woo. Dia adalah seorang mahasiswa yang belum memiliki tujuan hidup sama sekali. Bahkan waktu kecil, ia dibesarkan layaknya seorang anak perempuan, karena orang tuanya sangat ingin anak perempuan. Nah, saat sedang minum-minum dengan temannya, ibunya menelepon dan menyuruhnya untuk ke rumah tantenya. Ya, tantenya sangat rindu kepada Kyun Woo karena anaknya meninggal 1 tahun yang lalu, dan Kyun Woo ini sangat mirip dengan anaknya yang meninggal itu. Jadi tantenya ini ingin mengenalkan Kyun Woo dengan seorang gadis. Mau tak mau, akhirnya Kyun Woo berangkat ke rumah tantenya karena takut dengan ibunya. Saat di stasiun kereta, Kyun Woo menolong seorang wanita cantik yang sedang mabuk karena dia berdiri terlalu dekat dengan jalur kereta. Karena di sepanjang film ini tidak diketahui siapa namanya, mari kita sebut saja wanita ini dengan nama asli dari pemerannya, yaitu Ji Hyun. Dan saat di dalam kereta, Ji Hyun tidak sengaja memuntahi seorang pria di sana. Dan sebelum pingsan, dia memanggil kata sayang kepada Kyun Woo. Semua orang pun melihat Kyun Woo, karena mereka mengira Kyun Woo adalah kekasihnya. Sehingga mau tak mau, Kyun Woo membersihkan muntahan dari wanita itu. Karena tidak tega meninggalkan Ji Hyun, Kyun Woo menggendongnya. Tapi karena dia tidak tahu rumahnya, jadi Kyun Woo membawanya ke sebuah motel. Ia lalu mandi di sana karena banyak muntahan di badannya. Namun sialnya, saat akan memakai handuk, tiba-tiba polisi datang merazia motel tersebut. Dan Kyun Woo berakhir di penjara. Besoknya, ia dibebaskan dan pulang ke rumah. Saat di rumah, tiba-tiba Kyun Woo ditelepon oleh Ji Hyun dan menyuruhnya untuk datang ke stasiun. Ji Hyun ingin mengetahui apa yang terjadi kemarin, dan mereka pun pergi minum-minum bersama. Di sana, Ji Hyun menangis sambil curhat kalau dia habis putus dengan pacarnya kemarin. Namun tiba-tiba Ji Hyun yang mabuk itu pingsan. Ya, akhirnya Kyun Woo membawa lagi Ji Hyun ke motel. Dan tanpa sadar, ia mulai menaruh hati kepadanya. Ia ingin mengobati kesedihan dari Ji Hyun. Singkat cerita, tiba-tiba datang Ji Hyun ke kelas Kyun Woo dan mengajaknya ke taman bermain. Ya, akhirnya mereka bersenang-senang bersama, layaknya sepasang kekasih. Bahkan Ji Hyun yang rada stres ini mendorong Kyun Woo yang tak tahu berenang ke danau, dengan alasan hanya ingin mengetahui kedalaman danau tersebut. Nah, saat di rumah, tiba-tiba Ji Hyun memberi pesan kepada Kyun Woo bahwa ulang tahunnya 2 hari lagi, dan menyuruh Kyun Woo memberi kejutan kepadanya. Ya, kalau Kyun Woo tidak mau, Ji Hyun akan menghajarnya. Tiba saat malam ulang tahun, Kyun Woo mengajak Ji Hyun ke taman bermain untuk memberinya kejutan. Tapi sialnya, mereka bertemu tentara yang lagi menjadi buronan karena kabur dari pelatihan dan berusaha bunuh diri karena sakit hati diselingkuhi pacarnya. Ya, mereka berdua akhirnya disandra. Sialnya lagi,
Karena alis Kyunwoo sangat mirip dengan selingkuhan pacar tentara itu, Ji-hyun dilepaskan dan Kyunwoo menjadi sandera sendirian. Dan karena takut ditembak, Kyunwoo pun menunjukkan jalan pelarian rahasia kepada tentara itu. Tapi sialnya, lampu-lampu di sana tiba-tiba menyala karena kejutan ulang tahun yang ingin ditunjukkan Kyunwoo kepada Ji-hyun tadi. Dan itu membuat mereka ketahuan. Di sana, sniper sudah akan menembak tentara itu. Tapi Ji-hyun datang dan mengatakan, 하룡강 아저씨, 애인이 마음 변했다 그랬죠? 정말 애인을 사랑했어요? 스스로한테 물어보세요. 내가 보기엔 아닌 것 같아요. 정말 사랑한다면 사랑하는 사람 놓아줄 줄도 알아야 돼요. 그렇지 않으면 사랑한 게 아니에요. 사랑하지도 않는 사람이 남한테 실족하면 어때요? 그만하세요. 그리고 당당하게 부대로 돌아가세요. 오빠 같은 사람은 사랑이 뭔지 더 알아야 돼요. 사랑이 뭔지 더 알려면 우리 모두 더 살아봐야 된다고요. dan itu membuat tentara itu tersadar dan melepaskan Kyunwoo. Setelah itu, kembang api pun muncul. Dan hubungan tak jelas mereka pun semakin erat. Ji-hyun yang hobi menulis novel ini memperlihatkan tulisannya kepada Kyunwoo dan menyuruhnya membawanya ke penerbit. Walaupun tulisan Ji-hyun ini tidak jelas arahnya, Kyunwoo tetap membawanya. Nah, suatu ketika, saat di kereta, mereka bermain langkah kaki. Jika orang yang melewati garis menggunakan kaki kiri, maka Ji-hyun yang menang dan berhak memukul Kyunwoo. Begitupun sebaliknya. Nah, orang pertama pun datang dan melewati garis itu dengan kaki kanan. Kyunwoo menang dan itu membuat Kyunwoo kegirangan. Tiba-tiba muncul sekelompok tentara. Setelah memperkirakan langkah kakinya, Kyunwoo sudah yakin kalau mereka akan melewati garis dengan kaki kanan. Namun saat akan mencapai garis tersebut, tiba-tiba dan itu membuat Kyunwoo babak belur. 똑바로 대. 이씨. 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 Sialnya lagi, seseorang yang akan lewat adalah orang yang sedang diperban kaki kanannya. Dan fans tahulah apa yang akan terjadi. Waktu pun berlalu. Mereka pun sering menghabiskan waktu bersama, mulai dari bermain squash sampai bermain kendo. Bahkan saat pulang kuliah, Ji-hyun suka menukar sepatunya dengan Kyunwoo. Jadilah seperti ini. Singkat cerita, tibalah 100 hari hubungan tak jelas mereka, dan Ji-hyun menyuruh Kyunwoo membawakan bunga saat ia sedang kuliah. Mau tidak mau, Kyunwoo harus melakukannya. Awalnya, Kyunwoo melakukan dengan setengah hati, tapi saat melihat Ji-hyun bermain piano, ia benar-benar merasa jatuh cinta kepadanya. Dan seiring waktu, hubungan mereka bertambah dekat. Nah, saat mengantar Ji-hyun yang mabuk pulang ke rumah, Kyunwoo bertemu dengan orang tua Ji-hyun. Di sini, orang tua Ji-hyun tidak merestui hubungan mereka. Ya, hal ini disebabkan karena Kyunwoo adalah mahasiswa yang tidak jelas tujuan hidup dan masa depannya. Nah, sejak saat itu, mereka pun tidak bertemu kembali. Dan suatu ketika, saat Kyunwoo ingin move on, Ji-hyun meneleponnya dan mengajaknya bertemu. Dan saat mereka bertemu, di sana ada seorang pria yang dikenalkan orang tua Ji-hyun dan sedang PDKT dengannya. Kita panggil saja dia Park. Saat Ji-hyun kembali dari mencuci muka, Kyunwoo sudah tidak ada. Di sana Park mengucapkan 10 aturan untuk mendekati Ji-hyun yang diberitahukan oleh Kyunwoo kepadanya. Mendengar itu, hati Ji-hyun tersadar dan berlari mencari Kyunwoo, tapi mereka belum ditakdirkan bertemu. Ji-hyun terus mencari Kyunwoo hingga sampai ke stasiun. Ji-hyun terus mencarinya sampai ia pergi ke monitoring dan memanggil Kyunwoo. Dan 너 지금
Nah, karena mereka tidak direstui, mereka pun merencanakan perpisahan dengan menulis surat. Mereka pun bertemu di sebuah pegunungan. Di sini Ji-hyun menyuruh Kyunwoo pergi ke suatu tempat untuk mengetahui apakah suaranya sampai di sana. Nah, sambil berteriak dan menangis, Ji-hyun mengungkapkan semuanya walaupun Kyunwoo tidak mungkin mendengarnya. Ji-hyun meminta maaf kepada Kyunwoo karena sebenarnya ia memanfaatkannya sebagai pelarian. Tapi akhirnya Ji-hyun benar-benar suka kepada Kyunwoo. Namun di sisi lain, ia tidak bisa melupakan mantan pacarnya yang betul-betul ia cintai. Setelah itu, mereka mengubur surat mereka di bawah sebuah pohon, dan mereka berjanji akan bertemu dan membuka surat itu 2 tahun kemudian. Dan saat di stasiun, mereka pun berpisah. Ya, perpisahan yang sangat membanggakan sekali kan? Singkat cerita, setelah berpisah, Kyunwoo akhirnya mengetahui tujuan hidupnya. Ia benar-benar serius belajar dan berlatih squash, kendo, bahkan berenang. Ia bahkan menulis kisahnya dan Ji-hyun di blog internet hingga viral. Sampai-sampai diterbitkan oleh penerbit, menjadi novel dan diangkat ke layar lebar. Dan 2 tahun kemudian, Kyunwoo pergi ke pohon di gunung namun tidak menemukan Ji-hyun di sana. Ia akhirnya memutuskan membuka surat Ji-hyun. Di surat itu, akhirnya ia mengetahui bahwa di pohon ini Ji-hyun merencanakan masa depannya dengan pacarnya dulu. Tapi pacar Ji-hyun tiba-tiba meninggal. Ibu pacarnya ingin mengenalkan Ji-hyun dengan pria yang baik, tapi Ji-hyun tidak mau. Setahun setelah pacarnya meninggal, dia bertemu dengan Kyunwoo yang mirip dengan pacarnya. Ji-hyun akhirnya menjadikan Kyunwoo sebagai pelarian, bahkan menyuruh Kyunwoo melakukan apa yang dilakukan pacarnya yang meninggal itu, seperti memberikan bunga di hari jadian mereka yang ke-100. Ya, Kyunwoo sangat mirip dengan pacarnya, dan itu membuat Ji-hyun merasa bersalah dan tidak bisa melupakan pacarnya. Setahun kemudian, Ji-hyun datang ke pohon itu. Ia bertemu dengan seorang pria tua di sana. Pria itu menanyakan, apakah kau tidak melihat perubahan di pohon ini? Dan pria tua itu pun menjelaskan bahwa setahun yang lalu, pohon yang ada di sini telah terbelah menjadi 2 karena tersambar oleh petir. Dan ada seorang anak muda yang sedih karenanya. Dan anak muda itu menanam sebuah pohon baru yang mirip dengan sebelumnya. Karena akan ada gadis yang sangat sedih jika mengetahui bahwa pohon itu mati. Dan anak muda itu adalah Kyunwoo. Ji-hyun lalu membuka surat Kyunwoo, dan setelah semua yang dilakukan Kyunwoo, Ji-hyun akhirnya bisa move on dari pacarnya yang telah meninggal setelah bertahun-tahun tak bisa melupakannya. Ia juga terus menelepon Kyunwoo dan terus mencarinya, tapi ia tidak ditakdirkan bertemu. Setahun kemudian, Ji-hyun bertemu dengan ibu mantan pacarnya. Ya, karena sudah move on, Ji-hyun akhirnya menerima tawaran ibu mantannya yang ingin mengenalkannya dengan seorang pria. Dan muncullah pria itu. Nah, ingatkah kalian di awal film ini? 여보세요. 공원에 간다더니 지금 뭐 하고 있는 거야? 좀 갔다 와라. 어머 작년에 하나밖에 없는 자식이 있고 적적하게 너하고 걔하고 너무 닮았다 그랬는데 부모가 너 보면 닮기는 뭐 하나도 안 닮았더구만. 그리고 너면 여자 소개시켜준다는데. Jadi Tante Kyunwoo adalah ibu dari pacar Ji-hyun yang sudah meninggal, yang ingin menjodohkan mereka, dan akhirnya takdir mempertemukan mereka kembali. Dan film pun selesai. Nah para fans, itulah tadi alur cerita dari film My Sassy Girl, sebuah film komedi romantis yang pernah berjaya pada masanya, hingga sekarang pun masih menarik untuk ditonton. Oke fans, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe Fans Film, supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Fans Film.